Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas praktek pertemuan kemarin. Nah, untuk pertemuan yang saat ini kita bahas beberapa karakteristik dalam object oriented. Nah, di sini karakteristik yang pertama ada encapsulation. Nah, encapsulation itu apa? Yaitu pembungkusan. Jadi di sini kemampuan untuk membuat user define data tipe dengan cara membungkus ataupun mengkapsulkan metode dan field menjadi sebuah kelas. Nah, kelas ini nanti disebut juga sebagai blueprint dari sebuah objek atau cetakan dari sebuah objek. Nah, nanti contoh yang akan kita buat sebuah kelas mobil. Nah, nanti di sini misalkan ada kelas mobil, binatang, dan manusia. Nah, kelas ini nanti juga bisa mengacu kepada sebuah abstrak atau general entity. Jadi bukan spesifik entity. Nah, untuk mendesain kelas, caranya kita harus amati objeknya. Cara mengamatinya, dia misalkan objek tersebut dia punya apa. Nah, ini dia punya apa itu nanti disebut juga diimplementasikan dijadikan sebuah variabel. Nah, itu field atau atributnya. Misalkan kalau ada contohnya kalau di sini mobil. Nah, atributnya atau variabelnya ada mesin, roda, bodi, dan lain sebagainya. Nah, dia bisa apa? Selanjutnya untuk definisi kelas kita amati lagi objeknya dia bisa apa. Misalkan di sini bisa disebut juga dia bisa apa itu sebagai metode ataupun behavior. Nah, itu diimplementasikan menjadi metode, fungsi ataupun prosedur. Nah, contohnya kalau di sini mobil itu dia bisa maju, mundur, belok. Nah, ini untuk mobil yang umum ya. Mungkin nanti kalau ada mobil yang nggak umum atau mobil sport mungkin bisa ngedrift ataupun lain sebagainya. Nah, kita coba buat yang kemarin kalian praktekkan. Jadi ada dua kelas, nanti ini dibuat dua file. Kemarin ada yang bertanya karena dijadikan satu file maka mereka nggak bisa, karena di sini dua-duanya ada label public. Kelas mobil ada label public dan kelas main 2 itu ada label public. Nah, ini saya sudah buat. Kita buat sebuah kelas mobil, itu ada variabelnya, ada mesin, sasis, dan roda. Ini mobil yang umum ya, rodanya ada 4, mesinnya ada 1, sasisnya ada 1. Dan metodenya dia bisa maju, mundur, dan belok. Nah, ini dalam metode ini saya cuma untuk mencetak kata maju, mundur, dan berbelok. Terus saya di method main nanti ini yang kita compile yang ada method mainnya. Jadi cukup mengcompile main.java ini otomatis mobil.java itu tercompile juga. Nah, ini di sini public kelasnya itu main, jadi harus sama. Kita buat method main. Setelah membuat method main, yaitu kita buat sebuah objek. Objeknya itu contohnya mobil Starlet. Objeknya mobil Starlet. Cara membuatnya yaitu nama kelasnya, terus nama objek sama dengan new mobil. Ini cara yang pertama, nanti ada beberapa cara. Terus kita panggil metodenya, ada metode maju, mundur, dan belok. Jadi caranya nama objeknya dot metodenya atau fungsinya. Kalau kita mau mengambil sebuah dari variabel, itu misalkan di sini starlet dot mesin. Nanti ini akan muncul nilai dari variabel mesinnya kelas mobil. Di sini integernya integer 1. Oke, kita coba compile ya. Saya coba compile, ini saya simpan di l/.
3. Coba saya lihat dulu. Nah, sini ada mobil dan klasmen. Nah, sekarang coba saya compile. Ini sebelumnya belum ada dot class ya. Dot class itu belum ada sama sekali. Nah, kita cukup compile satu saja, klasmen. Nanti kita lihat dot classnya itu ada berapa. Java main.java. Oke, saya lihat setelah dikompil. Nah, di sini dua file class, main.class dan mobil.class. Jadi cukup mengkompil kelas yang ada metode main-nya. Jadi semuanya nanti yang berhubungan dengan driver kelasnya dia akan terkompil semua. Oke, setelah itu kita coba jalankan Java main. Oke, di sini bisa dipanggil maju, mundur, berbelok. Ini ada mesinnya 1, sasisnya 1, rodanya 4. Nah, itu untuk contoh membuat sebuah kelas. Nah, selanjutnya yaitu aturan penamaan kelas dan file. Jadi di dalam pemrograman Java, jika dalam file.java itu tidak berlabel public, maka nama filenya bebas. Namun kalau di file.java itu ada kelas yang berlabel public, maka penamaannya harus sama persis dengan nama kelasnya. Jadi di sini, nah di sini kalau depannya ada label public, maka namanya harus sama persis filenya. Dan di dalam sebuah file Java tidak boleh ada lebih dari satu kelas yang berlabel public. Jadi misalkan di sini ada label publicnya 1, kita buat satu kelas lagi di sini, misalkan public kelas pesawat. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus satu kelas. Kalau misalkan kayak gini nggak ada label publicnya, itu bisa. Nah, itu aturan penamaan kelas dan file. Contohkan aja untuk yang membuat kelas tanpa label public. Jadi penamaannya harusnya bebas ya. Nah, ini contohnya saya coba buat kelas 4, 2, dan 3, tapi nama filenya 1. Jadi kan berbeda dengan nama kelasnya, tapi nggak ada label publicnya. Nah, ini sudah di save. Kita coba compile java 1.java. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Jadi bisa dikompil, tidak ada errornya. Nah, selanjutnya kita tambahkan label public. Nanti kita coba tambahkan di sini, tambahkan label public. Oh ya, tadi setelah di compile kita lihat di sini sudah ada kelasnya, itu ada kelas dot kelasnya, file dot kelasnya ada 2, 4, dan 3. 4, 2, dan 3. Nah, sekarang kelas 4 ini saya tambahkan label public di depannya. Oke, sekarang kita coba compile lagi java 1.java nama filenya. Nah, kita compile di sini, kita dimarahi oleh compilernya dari Java SDK-nya. Jadi di sini keterangannya 1.java. Ini baris pertama ya. Error kelas 4 is public. Jadi seharusnya dideklarasikan nama filenya
4.java. Nah, ini kayak saya coba save as 4.java. Nah, ini 4.java. Kita coba compile 4.java. Nah, 4.java di compile tidak error karena namanya sama. Jadi itu contoh untuk pembedaan kelas yang berlabel public dengan nama kelas yang tidak berlabel. Nah, selanjutnya kita bahas yang dinamakan sebuah static keyword. Nah, static keyword ini kalau kita implementasikan, kita gunakan di dalam atribut, maka variabel atau atribut itu menjadi kelas variabel. Nah, static keyword ini bisa dipakai ataupun digunakan di apply di atribut maupun di metode. Nah, sekarang yang kita bahas di atribut ataupun variabel dulu. Yang pertama, jadi jenisnya di dalam sebuah kelas itu ada dua jenis variabel, ada objek variabel sama kelas variabel. Kalau objek variabel sendiri di sini variabel tersebut milik sebuah objek. Jadi kalau efeknya kalau kita rubah variabel tadi, maka hanya objek tersebut yang berubah, objek yang lain tidak. Nah, kalau kelas variabel, kalau salah satu dirubah, maka semua objek dari kelas tersebut ikut berubah, atau juga bisa disebut sebagai variabel global. Nah, kita coba di sini kita tambahkan di mobil sama di main ya. Yang tadi tidak perlu di close. Jadi di sini ada dua. Nah, di sini mesinnya saya tambahkan keyword static di variabel mesin. Nah, di sini keyword static. Jadi di sini variabel mesin itu sebagai kelas variabel. Jadi kalau nanti berubah, semuanya akan berubah. Nah, objeknya saya tambahkan objek lagi. Oke, selain Starlet, misalkan Corolla. Ini Corolla mobil ya. Jadi objeknya kita tambahkan mobil Corolla new mobil. Nah, ini yang kita bahas variabel saja, variabel dulu. Nanti untuk yang metode selanjutnya. Tadi saya hapus dulu biar lebih jelas. Oke, kita coba cetak mesin, cetak sasisnya juga, dan cetak roda. Nah, ini tambah Corolla. Misalkan di sini rodanya Corolla itu bertambah. Misalkan di sini rodanya Corolla itu ada 1, jadi sudah dimodif rodanya jadi 5 misalkan. Jadi kita rubah Corolla roda sama dengan 5. Jadi rodanya si Corolla ini 5. Jadi beda dengan roda di kelas
Ini ada 4, kita rubah rodanya jadi 5. Kita compile java main.java main. Oke, di sini ya biar keterangannya bertambah, misalkan di sini mesin Starlet untuk membedakan saja, mesin Corolla, sasis Starlet, sasis Corolla, dan ini rodanya Starlet dan rodanya Corolla itu berbeda karena ini sebagai objek variabel, jadi nggak ada keyword statiknya. Kita compile lagi, kita jalankan. Yang di sini yang dirubah hanya roda Corolla 5, rodanya Starlet ini tidak ikut berubah karena dia sebagai objek variabel. Nah, di sini yang sudah ada keyword statiknya itu variabel mesin. Nah, kalau di sini misalkan mesin saya rubah mesinnya Starlet, ini tambahan mesin ya, tambahan mesin jadi 2. Nah, ini biar lumayan kencang mobilnya. Cuma karena di sini mesinnya itu sebagai kelas variabel, kalau kita rubah value dari mesinnya si Starlet, apakah si Corolla juga ikut? Kalau yang tadi kan karena objek variabel nggak berubah, Starlet dia tetap mengikuti di sini 4 karena tidak dirubah, dan Corolla karena dirubah menjadi 5. Nah, kita coba compile java main.java main. Nah, di sini ternyata si Corolla mesinnya berubah jadi 2 juga karena di sini sebagai kelas variabel. Nah, itu perbedaan antara objek variabel sama kelas variabel. Nah, untuk melihatnya bisa dilihat tadi dan terdapat keyword statik. Itu objek variabel, kelas variabel. Nah, kalau di kelas variabel di sini kita dapat langsung mengakses nama kelasnya tanpa membentuk objek kalau itu kelas variabel. Misalkan di sini ada kelas mobil yang tadi ya. Nah, ini kelas mobil. Ini tanpa membentuk objeknya itu bisa. Kita langsung ganti misalkan ini tanpa membentuk objek, jadi langsung mobil mesin 2, atau enggak misalkan mesinnya super ya 3. Nah, itu bisa tanpa membentuk dari objeknya. Jadi kalau kita analogikan objek sama kelas variabel, kalau yang di sini misalkan tadi mesin itu di sebagai kelas atau global atau static variabel. Kalau salah satu di sini misalkan, kalau di sini contohnya Avanza sama Innova ya. Contohnya Avanza atau Innova ini berubah, maka semuanya ikut berubah. Kalau yang objek variabel, maka dia tidak ikut berubah. Nah, selanjutnya kita coba untuk static atau class method. Jadi di sini perbedaannya, jikalau
static di-apply di sebuah metode, maka akan menjadi kelas metode, bukan objek metode. Hampir sama seperti tadi. Artinya metode tersebut dapat dipanggil tanpa menggunakan objek, langsung menggunakan nama kelasnya. Cuma di sini ada aturannya juga. Yang tadi aturan variabel maupun static method itu ada aturannya ya. Pertama, static itu bisa memanggil static, sedangkan static tidak bisa memanggil yang non static. Jadi yang nggak bisa static memanggil non static. Kalau non static memanggil static bisa, non static memanggil non static itu bisa juga. Oke, kita coba untuk kelas metode ya. Nah, di sini metode maju kita tambahkan keywordnya static. Nah, ini keyword maju kita tambahkan static. Nah, ini untuk yang variabel saya hapus dulu biar nggak bingung, biar bisa penjelasannya biar lebih mudah. Ini untuk menjelaskan metodenya aja. Nah, ini bisa kita panggil langsung dengan nama kelasnya, kelas mobil. Ini walaupun di sini sudah ada objek Starlet sama Corolla, kita coba panggil mobil dot maju. Nah, kita coba compile. Nah, ini bisa. Nah, selanjutnya kita coba yang namanya konstruktor. Konstruktor ini merupakan blok code mirip subprogram atau metode dengan ciri nama blok persis sama seperti nama kelas. Nah, ini dipanggil ketika objek di-create dengan operator new. Jadi kalau yang tadi ketika kita membuat objek new seperti ini konstruktor itu akan terpanggil. Nah, ini digunakan untuk menginisialisasi field. Nah, kalau konstruktor namanya seperti nama kelas tapi tanpa label void. Nah, kita akan coba untuk membuat konstruktor ya. Untuk konstruktornya, misalkan di sini mobil. Nah, kita buat sebuah konstruktor dari mobil. Metodenya saya statiknya dulu aja. Contoh untuk menggambarkan konstruktor. Jadi namanya itu sama persis dengan nama kelasnya. Nama kelasnya di sini yaitu mobil. Jadi kita membuat konstruktornya mobil itu kurung ya, ini jadi sebuah konstruktor. Nah, ini sudah jadi sebuah konstruktor. Nah, isi dari konstruktor ini saya coba perintah untuk mencetak saja. Nah, ini biar ada keterangan. Jadi sebuah objek mobil terbentuk di memori. Nah, di sini ada dua objek, Starlet sama Corolla. Nah, kita coba compile. Java main.java.
Java main. Jadi dia terpanggil dua objek kan. Nah, konstruktor ini dipanggil. Di sini ada dua objek. Kalau kita tambah lagi objeknya, misalkan objek mobil grid Corolla misalkan ya. Kita coba Java main.java. Kita compile dulu, kita jalankan Java main. Nah, ini tiga objek yang terbuat. Oke, biar nggak ini saya tambahkan satu lagi objek. Misalkan di sini objeknya ceria. Kita compile. Nah, ini ada 4 objek yang tercipta. Jadi dia memanggil sebuah konstruktor. Jadi setiap ada objek dengan keyword new di sini, maka konstruktor di sini terpanggil. Oh ya, untuk konstruktor juga di sini bisa ditambahkan sebuah parameter. Jadi konstruktor dengan parameter. Misalkan di sini kita buat sebuah konstruktor dengan parameter mobil. Nah, ini kita buat konstruktornya mobil. Jadi namanya sama persis seperti ini. Cuma di sini kita tambahkan sebuah parameter integer, misalkan A, integer B, dan integer C. Nah, ini menyimpan nilai dari variabel yang ada di kelas mobil, misalkan mesin, sasis, sama roda. Jadi mesin sama dengan kita rubah misalkan sasis, mesinnya ini A, sasisnya ini B, dan rodanya itu C. Nah, ini bisa menyimpan seperti ini. Oke, kita coba compile Java main.java. Nah, ini bisa Java main. Ini sama, pencetaknya seperti ini. Nah, pada saat di sini di mobil, misalkan di mobil ceria, kita tambahkan parameternya, tambah misalkan mesinnya jadi 2, sasisnya 2, dan rodanya 5. Jadi bisa langsung menyimpan sebuah parameter, disesuaikan di sini. Kita compile, kita jalankan. Nah, di sini yang tercetak untuk yang ceria tidak dicetak. Jadi cukup dia memanggil sini. Nah, untuk melihat kita coba cetak ya. Kita coba cetak. Oke, kita coba cetak sistem out println, ganti baris. Misalkan mesin ceria. Mesin ceria itu plus
ceria.mesin. Oke, kita cetak mesin ceria, terus kita cetak sasis, dan yang terakhir kita mencetak rodanya. Ceria.roda. Roda ini kita ganti sasis ceria, roda ceria. Oke, kita java main.java main. Nah, di sini sudah mengikuti dengan parameter yang kita masukkan. 225, mesin ceria 2, sasis ceria 2, dan roda ceria 5. Kalau untuk yang mobil lainnya itu masih mengikuti yang ada di sini. Nah, itu untuk konstruktor dengan parameter. Jadi pemanggilan konstruktor dengan parameter saat pembentukan objek, yaitu bisa digunakan juga. Nah, yang selanjutnya kita coba membuat Java documentation. Nah, ini biasanya untuk dokumentasi program Java. Nah, bisa kita menggunakan command prompt. Nah, tadi yang kita buat itu kelas mobil kan ya. Kita coba gunakan perintah javadoc nama kelas.java. Oke. Kita coba javadoc, terus nama kelasnya tadi mobil.java, nama file kelasnya ya. Nah, ini otomatis dia akan membuat secara otomatis Java documentation. Nah, dia akan generate. Nah, kita coba buka, ini filenya bentuknya formatnya .html atau bahasa markup. Nah, kita buka index all. Nah, ini sudah ada kelas mobil, public class mobil. Nah, Java documentation sendiri di sini dia tidak akan memunculkan variabel, metode ataupun konstruktor kalau belum ada hak aksesnya public. Kalau kita sudah tambahkan public, maka dokumentasinya akan lebih lengkap. Oke, nanti di sini kita tambahkan label public. Ya, setelah kita tambahkan public, kita buat javadoc lagi, javadoc mobil. Ini generate. Kita coba refresh yang tadi filenya. Nah, di sini konstruktornya ada mobil. Terus di sini ada dua konstruktor, mobil dan konstruktor dengan variabel atau dengan parameter, ditambah dengan parameter. Ini ada metodenya, ada metode belok, maju, dan mundur. Variabelnya ada mesin, sasis, dan roda. Jadi ini lebih lengkap. Nah, ini untuk pembuatan dokumentasi di dalam pemrograman Java. Nah, tadi yang ada konstruktornya, kalau orang lihat konstruktor dengan parameter. Nah, ini parameter integer A itu apa, integer B itu apa, integer C itu apa, kita kan nggak tahu. Nah, itu di dalam
Java documentation bisa gunakan this keyword. This keyword ini biasanya digunakan di konstruktor jika ada variabel yang tidak mewakili variabel apa, untuk mengubah atau memudahkan variabel diubah sesuai dengan nama variabelnya. Jadi kita tambahkan this keyword. Jadi untuk membedakan antara mesin, kalau yang tadi kita mesin, sasis, dan roda, ini ditambahkan this keyword. Oke, kita tambahkan this keyword. Jadi di sini kita ganti variabelnya mesin, sasis, dan roda. Kita tambahkan keyword this mesin, this sasis, dan this roda. Mesin, sasis, dan roda. Oke, kita coba Javadoc lagi. Nah, kita lihat untuk konstruktor di sini, kita refresh. Nah, ini variabelnya sudah ada keterangan tidak pakai kode, mesin, sasis, dan roda. Jadi untuk memudahkan saja pada saat membuat dokumentasi. Nah, itu untuk Java dokumentasi. Jadi ada Javadoc terus sama this keyword. Nah, selanjutnya itu ada hash ini untuk misalkan kita mempunyai objek mobil. Objek mobil itu memiliki pintu, maka mobil has a pintu. Contohnya juga kita lanjut lagi ke bawahnya, misalkan pintu, dia kan pasti memiliki jendela, jadi pintu has a jendela. Jadi kita di sini kalau ada objek seperti ini, otomatis kita bisa membuat 3 kelas. Jadi ada kelas jendela, pintu, dan mobil. Lalu kita identifikasi atribut dan metode yang dapat dilakukan di tiap kelas. Nah, itu untuk hash A. Nah, kita akan coba untuk prakteknya ya. Ini untuk yang hash E. Jadi contohnya misalkan di sini ada mobil atau car. Car ini dia memiliki pintu atau door dan memiliki jendela. Nah, kita buat dulu yang pertama itu untuk yang jendelanya itu. Jendela dia bisa buka kaca sama tutup kaca. Nah, terus di sini di pintu itu dia memiliki jendela. Nah, ini kita gunakan hash E, jadi window jendela. Nah, di sini ada metode, ini juga ada konstruktor door, ini juga ada 2 konstruktor car sama door. Nanti setiap ini nanti kita coba panggil, nanti dia akan memanggil di sini buka kaca sama. Ini contohnya di sini untuk main 2-nya untuk buka pintu dan buka jendela. Buka pintu, di sini dia akan mencetak buka pintu, terus buka jendela di sini dia akan buka jendela dan juga buka kaca. Oke, kalau kita coba compile, Java main 2.java
main 2. Di sini buka pintu, terus dia buka jendela. Nah, di saat buka jendela dia memanggil buka kaca. Di sini buka kaca. Nah, di dalam HE kita juga bisa memanfaatkan konstruktor. Jadi untuk membuat objek di main di sini bisa kita ciptakan di setiap konstruktornya, di inisialisasinya di objeknya. Misalkan kalau yang tadi di mainnya ini kan kita tiap objek di sini window, di kelas window kita buat objek jendela, di kelas door kita buat objek pintu. Nah, kalau kita terus-terusan memanggil objek kan kadang tidak efisien. Nah, ini kita coba hapus. Kita coba hapus, tapi kita tambahkan inisialisasi pembuatan objek di kelasnya. Ini kelasnya ada door sama car, ini kita buka aja. Nah, ini kita inisialisasi kelasnya. Kita rubah yang door dulu. Nah, ini kita inisialisasi. Kita buat objek jendela sama dengan new jendela, new window. Kita inisialisasi langsung. Terus yang sini konstruktor sini kita rubah juga. Jadi pintu new door, tanpa membuat kelas di sini, membuat objek di mainnya. Jadi langsung membuat objeknya car kijang, cukup satu objek saja, new car. Oke, kita coba compile. Ya, family 2. Jadi masih sama keluarannya, cuma dengan metode yang berbeda, yaitu untuk HE. Jadi membuat yang kedua itu kita tidak perlu membuat objek di mainnya, cukup di tiap kelasnya itu kita langsung inisialisasi objeknya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini. Nanti kita coba lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman ya, walaupun nggak bisa tatap muka, mungkin bisa membantu untuk materi praktek di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.